Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 beserta anak-anak kelas 3 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tematik ya anak-anak, untuk memperdalam ya tentang materi tematik ya, pembelajaran yang kelima, temanya tema 6, energi dan perubahan, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang kelima, supaya kalian lebih memperdalam ya, lebih memahami materi tersebut. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Ayo anak-anak, meskipun kondisi seperti ini, kalian tetap belajar dan berkarya dari rumah. Mohon pendampingan Bapak Ibu Wali Murid kepada putra-putrinya saat belajar. Ayo anak-anak, simak baik-baik. Nah, hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun ya. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Yuk simak percakapan mereka antara Siti dan ibunya. Siti berkata, "Bu, mengapa ya angkut tadi mogok? Angkutan kota ya, angkot. Nah, ibu menjawab, sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok." Siti bertanya, "Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu?" Ibu menjawab, "Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan." Nah, Siti bertanya lagi pada ibu, "Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu?" Ibunya menjawab anak-anak, "Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Jadi, bahan bakar minyak itu berasal dari fosil hewan ya. Fosil hewan itu hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu, anak-anak. Siti bertanya, "Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu?" Ibu menjawab, "Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama." Siti menjawab, bertanya lagi pada ibunya ya, "Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu?" Ibu menjawab, "Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan." Siti bertanya, "Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu?" Ibu menjawab, "Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit." Siti bertanya, "Oh, begitu ya, Bu?" Ibu menjawab, "Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun." Siti menjawab, "Oh, iya, Bu." Nah, berdasarkan percakapan di atas, anak-anak, kita dapat mengetahui tentang BBM ya. Untuk menghasilkan BBM ya membutuhkan bahan bakar minyak ya, butuh waktu yang lama, anak-anak. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkan dibutuhkan waktu jutaan tahun, anak-anak. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis ya. Kalian adalah warga negara yang baik ya anak-anak. Ya, kita harus peduli ya menggunakan alternatif ya supaya BBM-nya dapat anak-anak dihemat ya, penghematan. Nah, sesampainya di rumah anak-anak, Siti melihat jam dinding ya.
Siti bertanya kepada ibu, pukul berapa sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00 ya. Nah, lihat gambar berikut anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan ya. Gambar ini menunjukkan pukul 11.00. Jadi, jarum pendek terletak ini anak-anak, jarum pendek ya. Pembelajaran pada waktu kelas 2 kalian sudah ya mengenal ini, masih ingat? Ini untuk memperdalam di kelas 3 ya. Ingat, ini jarum pendek ya, yang pendek ini yang panjang ya. Jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum panjang terletak pada angka 12. Nah, ini namanya menunjukkan pukul 11.00. Nah, 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambar pukul 11:15 pada jarum jam? Nah, jarum pendek sedikit melewati angka 11, jarum panjang berada angka 3. Nah, 15 menit kemudian, Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Jadi, jarum pendek terletak di antara 11 ya ini dan 12. Jarum panjangnya terletak pada angka 6. Ini menunjukkan pukul 11:30 menit. Nah, anak-anak, Bu Titin menekankan ya pemahaman ini ya, kalian perhatikan. Jadi setiap jarum panjang berpindah ke angka berikutnya, maka menitnya akan bertambah 5 menit. Misalkan ini jarum pendeknya 12. Ya. Nanti jarum panjangnya di angka 1 ini, berarti itu lebih 5 menit. Lalu jarum panjangnya ke angka ini, angka 2. Ya. Jadi setiap jarum panjang berpindah angka ini berikutnya, maka menitnya akan bertambah 5 menit. Kalau jarum panjangnya di angka 2 berarti bertambah 10 menit. Kalau jarum panjangnya berada angka 3 berarti bertambah 15 menit ya, 1 ya. Jadi setiap jarum panjang, Bu Titin ulangi, berpindah ke angka berikutnya, ini ke sini, maka menitnya bertambah 5 menit ya. Lalu jarum panjangnya keempat berarti lebih 20 menit. Jarum panjangnya kelima berarti lebih 25 menit. Jarum panjangnya ke angka 6 berarti lebih 30 menit. Nah, jarum panjangnya ke angka 7 berarti lebih 35 menit. Jarum panjangnya ke angka 8 berarti lebih 40 menit. Jarum panjangnya ke angka 9 berarti lebih 45 menit. Ke angka 10 jarum panjangnya berarti lebih 50 menit. Kalau ke angka 11 berarti lebih 55 menit. Ya, kalau angka ke-12 Bu Titin berarti 60, berarti 1 jam sudah ya. Nah, kalian harus mengetahui anak-anak bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00.00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Nah, setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13.00. Jam 1 siang itu 13.00 ya, anak-anak. Nah, pukul 13.00 dapat disebut pukul 1 siang. Ingat, kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Pukul 00.00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00, 12 siang adalah pukul 13.00. Nah, pukul 13.00 itu dapat disebut pukul 1 siang. Kalau pukul 2 berarti pukul 2 siang ya, 14.00. Nah, seperti itu anak-anak. Pukul 3 siang ya. Pukul berapa anak-anak? Berapa kalau pukul 3 siang? Pukul berapa anak-anak? 15.00. Nah, dengan demikian pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Nah, lihat gambar di bawah ini anak-anak. Ini jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jarum pendeknya angka 1 ya. Nah, ini menunjukkan pukul 13.00 ya. Jarum pendeknya di angka 1,
jarum panjangnya angka 12. Jadi pukul 13.00 sama dengan pukul 1 siang. Gambar di samping menunjukkan jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya 2 ya. Ini menunjukkan pukul 14. Kalau 14.00 itu jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya di angka 12. Jadi pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang ya. Kalau menunjukkan pukul 13.00 tadi jarum pendeknya angka 1, jarum panjangnya 12. Kalau menunjukkan pukul 14.00 jarum pendeknya di 2, panjangnya di 12. Nah, Siti bangun tidur pukul 5. Ini anak-anak ada contoh soal. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6.00 Siti siap berangkat. Jadi bangunnya pukul 5. 5 tepat ya. Pendek di angka 5, panjangnya 12. Lalu kegiatan itu berlangsung 1 jam ya. Siti mandi, ibadah, persiapan ya. Pukul 6-nya Siti siap berangkat. 6 tepat. Berarti pukul 5.00 ditambah 1 jam berarti sama dengan pukul 6. Ada lagi. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 ya, 06.00 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 07.00. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Jadi seperti ini anak-anak. Pukul 6 berangkat ya, sampai jadi lama perjalanan ya. Jadi lama perjalanan Siti 1 jam, berarti waktu sampai dikurangi waktu berangkat. Waktu sampainya kan pukul 7 ya, waktu berangkatnya pukul 6, jadi 1 jam. Jadi waktu lama itu waktu berakhirnya kegiatan dikurangi waktu mulai kegiatan. Untuk tugasnya hari ini anak-anakku, perhatikan gambar berikut, tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut. Ini pukul 7, pukul 7 lebih 20, pukul 6 lebih 40 menit, pukul 9 lebih 15 menit ya. Pembelajaran yang lalu ya, di kelas 3 juga sudah Bu Titin jelaskan ya. Di semester 1 kemarin masih ingat juga ya, ini mengulang memperdalam. Ini yang nomor 5, pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah 5 nomor saja anak-anak ya. Kalian kerjakan pada buku tulis tematik ya anak-anak. Itu tugasnya hari ini, itu saja anak-anakku. Jika kalian kurang paham, silahkan bertanya pada Bu Titin ya anak-anak, pada grup WA atau langsung ke Bu Titin. Anak-anak selamat belajar, berkarya dari rumah, tetap sehat ya. Tetap berdoa, semoga kita dalam lindungannya. Bu Titin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat anak-anak kelas 3.